Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi hamdi waftiqari wa quwwati wa ma liya illa sitruhu mutamatti'an. Salatun wa taslimun li afdali makhluqin wa alin wa ashabin wa tubba'ihi ma'a. Idza rumta ilman nafi'an mutaqabbala wa khulqan kariman radiyan mutawarri'a fatarhal akhal ilmi lima'hadi maranin kathirin nawali wahwa yubdil musari'a hamidun wa mahfudun rafiqun yuhibbuka hakimun fafuz anta usulan wa manba'a wa purwarjo sarat minal ilmi maqsadan wa yahfadh laha rabbi wa yubdil manafi'a. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi atalallahu baqa'ahu dzukhran lana walil ummah. Amin. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Al-Anwar Maron Purworejo, Romo Kiai Haji Rafiq Hamid, Romo Kiai Haji Mahfud Hamid, serta putra wayah Mbah Yai Zainuddin, Mbah Yai Hamid, yang saya mohon maaf tidak hafal satu persatu kalau saya tidak menyebutnya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Para pejabat yang tadi sudah hadir, yang sama-sama kita tahu namanya, jadi tidak perlu disebut lagi namanya. Tapi hadir di sini bersama kita Kiai Haji Mu'in, Kiai Haji Gumilang, serta Ketua Umum GP Ansor terpilih Kang Adin Jauharudin. Tolong berdiri Ketua Umum ini. Ketua Umum gantinya Gusmen Gus Yakut ini ya. Ini aslinya dari Cirebon ya. Muridnya Kiai Syukron Makmun. Serta para wali santri, wali murid, para santri Pondok Maron yang sama-sama kita banggakan, hadirin hadirat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah, pertama-tama saya mohon izin untuk berbicara campur sari, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Angsal nggih. Sebab kawula niki kelahiran Jakarta, besar di Jakarta. Hanya karena tuntutan untuk keliling, kadang-kadang saya harus belajar bahasa Jawa, Pak Kiai. Kalau di Jawa itu ya saya belajar bahasa Jawa, pulaannya dari Gus Mahfud kalau bahasa Jawa. Kalau nanti saya ke daerah Sunda, saya harus belajar bahasa Sunda, simkuring. Simkuring itu kawulo. Bahasa Sundanya apa? Simkuring itu bahasa Sunda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para santri, sebenarnya saya ini tahun yang lalu sudah hadir ke Pondok Maron. Tapi Gus Mahfud ini Masya Allah dengan Kiai Rafiq ini terus ngerci itu apa ngerci itu bahasa Indonesianya? Kenapa? Merayu agar saya datang. Bahkan Gus Mahfud itu Masya Allah setengah bulan sekali telepon Mbah Yai Mawardi.
Jangan lupa pokoknya di Maron, jangan lupa di Maron, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan pakai request khusus, Mbok, pondok saya itu dibikinkan syair gitu kan. Jangan hanya pondok-pondok besar, Lirboyo, Ploso, Sarang. Kalau jangan cuma kiai-kiai besar gitu katanya. Kalau nate nyebut tentang Mbah Munawir, pernah nyebut Mbah Siroj, Mbah Khudori Tegalrejo, katanya pondok saya mbok dibuatkan gitu. Alhamdulillah niki wau kok ya dapat inspirasi. Biasanya agak susah. Ya. Wong syair niku mboten saged dipesen janjane niku. Karena itu karya seni. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Nah niku wau kula nggih akhire mukadimahe ngangge syair mawon. Niku Bahare Towil. Saya cerita tentang bagaimana Pondok Maron yang persis diceritakan oleh Mbah Yai Thaifur Mawardi, bahwa masyayikh sini itu ikhlas-ikhlas, akhlaknya saya khususnya yang saya dengar cerita dari para masyayikh atau orang-orang yang saya kenal tentang Mbah Yai Hamid. Kalau Mbah Yai Zainuddin sangat jauh. Maka tadi saya katakan, wabillahi hamdi waftiqari wa quwati wa maliya illa sitruhu mutamatti'a tawilun lahu dunal buhuri fadailu fu'ulun mafa'ilu salatun wa taslimun li afdali makhluqin wa alin wa ashabin wa tubba'ihi ma'a idza rumta ilman nafi'an mutaqabbala wa khulqan kariman radiyan mutawarri'a fatarhal akhal ilmi lima hadi maronin. Maron kok jadi syair kan Maron ya. Kathirin nawali wahwa yubdi al-musari'a hamidun wa mahfudun rafiqun yuhibbuka hakimun fafuz anta usulan wa mamba'a wa Purworejo sorot minal ilmi maqsadan. Ono Purworejo nih barang nih ya. Wa yahfadz laha rabbi wa yubdil manafi'a. Masya Allah. Wabillahi hamdi, dan kepada Gusti Allah saja hamdi, saya memuji. Waftiqari, dan hanya kepada Gusti Allah saja saya menyampaikan hajat saya. Sebab kalau hajat butuh niku nek kali makhluk niku kathah bosene nek sering disuwuni tulung. Leres apa mboten? Jenengan nyuwun kalih Kang Mas niku padahal nek sering diutangi niku kinten-kinten niku Kang Mase bosen apa mboten? Bosen. Niku Kang Mas, apalagi orang lain. Nek Gusti Allah niku mboten bosen jenengan suwun. Makanya dalam sebuah syair seorang ulama mengatakan, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna, ojo temen jaluk siro bani adam ing menungso hajatan akan hajatmu. Kamu jangan suka minta sama manusia, sebab manusia itu gede pengundat-undate. Lalu apa mboten? Ten Banyuwangi kalau wingi niku wonten cerios. Ada masyarakat minta sama caleg. Jalannya di pave.
ternyata calegnya tidak terpilih, paviknya diambil lagi. Dan Purworejo ngaten niku wonten apa mboten? Caleg wonten ngoten. Wonge teko wonge. Ane menungso ngaten niku. Makanya jangan pernah kalian meminta kepada manusia akan satu hajat. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, tapi mintalah kau kepada Allah abwabuhu la tuhjabu, yang pintunya tidak pernah tertutup 24 jam. Niku makane kula sanjang wabillahi hamdi waftiqari wa quwwati. Pujian saya hanya kepada Allah, termasuk kepada siapapun, hakikatnya ngalem kali Gusti Allah, hajat ya kali Gusti Allah, kekuatan ya kali Gusti Allah nyuwun. Wa maliya illa sitruhu mutamatti'ah, dan tidaklah ada bagi saya kecuali merasakan nikmat atas sitir niku tutup. Laula jamilu sitrih, katanya kata Ibnu Athaillah, kalau bukan karena Gusti Allah menutupi aib kita, Masya Allah, kita niki bonlah tidak punya sama sekali kehormatan yang luar biasa. Hanya Allah niku begitu luar biasa sayangnya kali makhluk, aib-aib kita itu ditutup kali Gusti Allah. Kula niki aibnya kathah Pak, jenengan mawon belum lihat, betul apa betul? Nggih. Yang tahu aib saya nggih garwa kula niku Mbah Yai. Istri itu jauh lebih tahu terhadap aib suaminya, betul apa betul? Suami tahu apa tidak aib istrinya? Tahu, tapi karena untung bojone nggih saling menutupi. Nah niku laula jamilu sitri. Salatun wa taslimun li afdali makhluqin, salawat salam semoga tercurah li afdali makhluqin, kepada makhluk yang paling mulia. Sinten niku makhluk yang paling mulia sinten? Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu Kanjeng Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia? Oh banyak buktinya. Salah satunya Kanjeng Nabi Muhammad niku dibuktikan bahwa beliau adalah afdali makhlukin saat Isra Mi'raj. Saat Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan Gusti Allah, disitulah ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu afdali makhlukin. Kapan itu? Kanjeng Nabi waqtal Isra Mi'raj dugi Palestina, Masjidil Aqsa, ditunggu oleh para malaikat dan para nabi. Kempal niku sami kados panjenengan ngentosi Mbah Yai Taifur ngendikan wau niku. Nah, Kanjeng Nabi ditunggu itu bahasa Jawa halusnya napa? Nah, ditenggo, dirantos, ngerti nggih? Ditunggu. Dulu ada seorang apa nggih? Qori dari Mesir namanya Syekh Mahmud Al-Qushairi. Kalau zaman alit niku, walaupun saya lahir besar di Jakarta, ibu kota, Tanjung Priuk kula niku Mbah Yai. Makanya kalau akhlake tiyang kutha niki rada kirang sae kados tiyang desa, nyuwun ngapunten nggih. Maklum saya orang kota. Tapi saya untung kecil itu pernah di Pekalongan. Sayangnya Pekalongan itu termasuk daerah yang juga orangnya nggak begitu pinter basa halus. Yang Pekalongan itu sanjange turunane Werkudara. Mboten saged ngomong basa. Kula riyen niku gadah rencang tiyang Pekalongan mondok ten Kajen Pati. Niku ditangleti kali Mbah Yai, namine Harun. Run. Lah kae selamat ning dirun. Anu selamat adus Kiai. Selamat adus niku. Tiyang Pekalongan mboten saged apa basa. Tapi di Pekalongan saya ngaji niku riyen nek menawi badhe subuh atau menjelang subuh, menjelang maghrib saya dengar selawatan.
Biasanya orang menyebut tarhim, belakangan saya tahu ini sebutannya sholawat nida. Cerita tentang Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, dan di sana menunjukkan bahwa ada cerita Kanjeng Nabi itu ditunggu. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Mriki wonten mboten niku? Mirip kata niki, mirip. Mirip nggih? Nggih. Nah, niki selawat dulu bilangnya tarhim. Ini cerita tentang Isra Mi'raj. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam ya man asrat bikal muhaiminu laylan. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia, yang Allah telah mengisra mi'rajkan panjenengan laylan, di sebagian waktu malam. Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj hanya lailan. Lailan niku nek santri mriki kang salbiyah ngertos niku nakiratun qabilu al mu'athirah. Allah menggunakan kalimat nakirah. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailah, bal yaqulu ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa? Kalau al-laila niku malamnya jelas dari maghrib sampai subuh. Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj tidak dari maghrib sampai subuh. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj kurang lebih hanya sekitar 4 atau 5 jam. Niku pantes Gusti Allah niku menggunakan bahasa lailan, mboten al-laila. Nah, penulis selawat nida ini masih menggunakan bahasa lailan, mengikuti bahasa kalimat yang digunakan Allah dalam Al-Qur'an. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, wahai orang yang mulia yang telah diisra mi'rajkan oleh Allah lailan, di sebagian waktu malam, nilta, sungguh engkau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, wal anamuniyamu, pada saat orang-orang tidur. Apa kemuliaannya? Salah satunya wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imamu. Ketika Kanjeng Nabi dugi Masjidil Aqsa Palestina, wa taqaddamta lis-salati, panjenengan maju dados imam. Nabi Muhammad jadi imam. Fasalla kullu man fis samai, maka salatlah semua malaikat, semua arwah para nabi
wa antal imamu, sementara panjenengan wahai Kanjeng Nabi dados imam. Lah niki nek sanjangipun para ulama, tiyang niku nek menjadi imam biasane tiyang mulya. Leres apa mboten? Orang yang paling mulia. Nah makanya saya katakan salatun wa taslimun li afdali makhlukin wa alin wa ashabin wa tubbaihi ma. Semoga salawat salam tercurah kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdali makhlukin, kangge keluarganipun, kangge sahabatipun termasuk pengikutnya yang tadi sanjangipun Mbah Yai Thaifur. Kalau kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi wattubbaihi niku hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Moga-moga kita diparingi kecukupan kalih Gusti Allah. Allahumma amin. Malam ini kula niki dugi mriki karena ya memang pengen dapat berkah Pondok Maron. Nggih di samping kula remen kalih Gus Mahfud niki. Kebetulan kalau wingi tahun kemarin kula haji sareng kalih Gus Mahfud. Tiap hari ngeteh bareng, maem bareng, tawaf sareng, Masya Allah. Saya tidak memuji karena di depannya wala uzaki 'alallahi ahada. Boten. Karena memang kalau orang bilang bagus itu, memuji orang itu memang harus kenal lama. Wonten kitab Ihya niku wonten criyos riyin. Dalam kitab Ihya Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah dilapori seorang sahabat. Wahai sahabat Umar, si fulan itu orang baik. Kata sahabat Umar, min aina ta'rifuhu, dari mana kau tahu dia orang baik? Oh, saya ketemu, sempat ngopi bareng, makan sebentar, kesimpulan saya dia orang baik. Kata sahabat Umar, wonten kitab Ihya niki mangke wonten adabus suhbah niku kula ngaos riyen ya, dan pengajian rutin. Sahabat Umar mengatakan kamu tidak bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu orang baik sebelum kamu pernah kumpul bareng dengan yang bersangkutan, imma baik dalam satu perjalanan panjang minimal setengah bulan, 1 bulan, apalagi pernah sekamar bareng ten pondok. Lah baru kamu bisa bilang si fulan itu orang baik. Nah kita kan bisa tahu toh, jenengan kan gak ada rencang. Ten pondok niku wonten apa mboten santri ingkang pelit bin medit bin bakhil. Wonten apa mboten? Nek angsal kiriman Mbah Yai, Masya Allah jajannya disimpen. Jajannya apa disimpen. Sing metu paling kecap, saus, tapi jajan sing enak-enak disimpen. Nah, kita kalau sudah kumpul lama, kita bisa bilang si fulan pelit. Nah, kesimpulan bahwa seseorang pelit baik atau buruk menurut sahabat Umar butuh waktu lama. Paling tidak setengah bulan. Nah, kula niku haji kali Gus Mahfud niku setengah bulan lebih. Berarti nggih sudah cukup menurut ukuran napa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar dalam kitab Ihya niku adabus suhbah, bahwa saya bisa menilai alhamdulillah panjenenganipun Romo Kiai Mahfud Hamid, Raden Mahfud Hamid yang saya. Lah kenapa? Nggih kula ningali haliyaipun. Yang haliyahnya itu persis sanjange Mbah Yai Thaifur wau. Beda mungkin dengan haliyahnya keadaannya orang-orang yang jago pidato. Kula niki kena sindir niki Mbah Yai. Masya Allah, tukang pidato niki. Iya, tukang pidato niki pinter pidato ini. Ternyata tanggane rada sembayang nggih. Nggih. Nah, sementara wonten kiai kampung niku Masya Allah biasa, tapi Masya Allah jamaah kata kados Yai Mahfud, Yai Rafiq niki jenengan Masya Allah soleh jamaah niki Mbah Yai.
Saya dari tadi memperhatikan ini jamaahnya Yai Rafiq, Yai Mahfud ini, jamaah Maron. Ini dari wajahnya saja kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana itu loh. Itu namanya di luar kepala. Nah, leres ya. Nah, niki wau saya kemari ini sesudah saya perhatikan, loh ternyata memang beliau dari usulan wa mamba'a, nggih asal usulnya sumber niku sae. Nggih niku wau Mbah Yai Thaifur Sanjang, Mbah Yai Hamid niku ikhlas. Legulu kawula niku Mbah Sahal Mahfud. Setahu saya Mbah Sahal niku jarang kurun dugi pengaosan napa halakoh jauh-jauh kecuali tugas NU. Tapi Mbah Sahal Mahfud niku dugi mriki ping pinten Mbah? 2 kali. Oh, berarti saya sudah 2 kali cukup nih. Mengikuti kan wa manittaba'ahu minaumin. 2 kali Mbah. Mbah Sahal purun mriki kula catet. Berarti istimewa ini. Pondok Maron iki napa pasti napa istimewa. Istimewa niku meraih martabak telure pinten. Martabak kan ada spesial, ada apa namanya? Istimewa toh? Nah, istimewa. Nah, maka menurut saya satu hal yang membuat Maron niki luar biasa, saya katakan idza rumta ilman nafi'an mutaqabbala, kalau Anda menginginkan mendapatkan ilmu nafi'an yang bermanfaat, mutaqabbala yang bisa diterima masyarakat, wa khulqan kariman dan akhlak yang bagus sebagai santri, radiyan mutawarri'ah, jadi orang yang punya hati jembar kathah ridane, mutawarri'an tur tiange waro boten ngerti kang syubhat-syubhat. Nah, ini bukan karena di depan beliau. Gus Mahfud serius kali kula. Pondok Maron niki dikasih tahu oleh pusat Jakarta. Dikengane pusat to Gus Mahfud kan dikengane pusat nggih. Katanya disuruh mengajukan proposal untuk dapat sumbangan ambulan apa nggih? Ambulan. Tapi bukan minta lah, pokoknya surat formalitas, namanya uang negara itu kan harus ada pertanggung napa? Jawaban. Matur Mbah Yai Rafiq. Gus Mahfud serius kali kula teng Mekah. Surate men wonten Mbah Yai Rafiq cuman matur ngaten niki. Aku karo Abah dhisik ngene iki ora oleh kok ya. Surate disuwek langsung oleh Gus Mahfud. Anda mau cari masih ada apa tidak ulama-ulama begini? Saya ingat kalau betul Mbah Yai Hamid begini, berarti saya ingat seperti guru saya, namanya Mbak Abdullah Salam, Pati. Mbak Abdullah Salam niku pamanipun, pakliipun Mbah Sahal. Kula nggih alit kula, zaman kula mondok niku umur 12, mondok diantar ayah saya orang Pekalongan, ibu saya orang Banten saya. Jadi saya campuran Jawa Sunda. Makanya janda. Janda itu artinya Jawa Sunda. Bapak saya Jawa Pekalongan, ibu saya Sunda Banten. Nah, Abdullah Salam niku Masya Allah minal qalil minal al-afdad al-qalail, termasuk ya yang sedikit masuk. Caket kalih bangsa pemerintah, caket kalih pejabat atau orang-orang kaya itu bukan satu kebanggaan, malah mboten purun. Piyambake niku Mbah Abdullah Salam niku. Nah, Mbah Abdullah Salam zaman saya di sana pondok Matolek niku, sekolahan namanya Matoliul Falah, tempat saya mondok itu. Tenpati. Niku tahun 60-an angsal sumbangan saking pemerintah. Mau dikasih, Pak.
60 juta kata guru-guru saya. 60 juta tahun 60 niku kathah napa mboten? Kathah sangat. Diken mangsulake. Lah nek ambulan ngono kalih 60 juta kataku di 60 juta zaman itu. Zaman itu 60 juta mungkin ya miliar ngoten nggih. Miliaran. Pulangkan. Jadi saya ingat. Lah inilah ulama-ulama yang semacam ini insya Allah akan menurunkan murid-murid yang tadi fatarhal akhal ilmi idza rumta ilman nafi'an mutaqabbala wa khulqan kariman zahidan mutawarri'a. Kalau kau ingin punya ilmu yang manfaat, akhlakmu apik, hatimu sae warok, fatarhal akhal ilmi lima hadimaronin. Maka pergilah Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya ke pondok An-Nur dan Al-Anwar di Maron. Itu sudah benar. Masya Allah. Bener respon. Kenapa? Gini ku. Karena pondok Maron niki menurut saya kathirin nawali wahwa yubdil musari'ah. Banyak pemberiannya buat santri-santri niku yubdil musari'ah, orang yang memang orang yang memang sregep temriki, orang yang sungguh-sungguh bijiddin wajtihadin, insyaallah akan terlihat kiprahnya di masyarakat. Kenapa? Ya karena para masyayikhnya niku wau hamidun wa mahfuzun rafiqun yuhibbuka hakimun fafuz anta usulan wa mamba'ah. Pondok mriki niku hamidun gadah sinten Mbah Hamid, wa mahfuzun gadah sinten Gus Mahfud nggih, rafiqun yuhibbuka ya, dan gadah Raden Rafiq yang Masya Allah sayangnya kali santri luar biasa. Hakimun gadah sinten almarhum Raden Hakim, fafuz anta usulan wa mamba'ah. Maka beruntunglah Anda semua yang memiliki guru-guru yang memiliki usulan wa mamba'ah, asal yang dan mambak sumber ingkang sae. Namun pados guru niku ngaten. Zaman riyen masyayikh itu yang dicari bukan karena banyaknya santrinya, Mbah Yai Thaifur. Setahu saya, wong abah saya itu dulu mondokkan saya terhajen itu ya karena seneng kali Mbah Abdullah Salam, remen kali Mbah Sahal. Padahal ayah saya dulu bukan alumni sana, nggak keliling. Jadi yang dilihat bukan karena pondoknya bagus fisiknya, bukan karena santrinya ribuan, tapi dilihat piye haliyai kiai ini, bagaimana perilaku kiainya. Masya Allah, saya baru paham ya belakangan ini. Wah berarti jan tenan leres pun kula. Makanya saya sekeluarga adik kulo sekawan temriko sedaya. Wis lah insyaallah manfaat. Nggih alhamdulillah tahaddusan bin nikmah. Kulo nggih tamatan hajen. Hanya aliyah. Umur 18 tahun wangsul karena yang sepah tilang, meninggal dunia. Nggih pun niku ilmu hajen kulo boten pundi-pundi Mbah ya. Kulo nggih mboten nate ten Timur Tengah, nggih nate ten Timur Tengah dalam arti mlaku-mlaku niku. Ten Timur Tengah yang mengamalkan ilmu bahasa Arab lah supaya bisa ngomong Arab sithik-sithik kate gagah niku lho Kang. Nek ten Arab niku nggih kadang-kadang ngomong Arab ngono. Lama-lama belajar amiyah dhisik nang pondok iku nek pulang pergi bahasa Arab dahaban wa iyaban itu nggih. Ternyata sampai nek ning Arab ngoten niku nek ajeng ten Masjid Tanim ambil umroh, ada supir diberhentikan. Kam yakni tan'im dhahaban wa iyaban.
Jari supir kena Anda, tak larangi kowe. Tapi nek jenengan bahasane bahasa pasaran, yakni kan ya Muhammad ya Abdullah tan'im ruh wajiyah. Ruh wajiyah itu pulang pergi. Lah, paling ngoten nih. Tapi saya masya Allah merasakan manfaat. Persis niku wau sanjangipun Mbah Yai Raden Mahfud, yang penting manfaat. Dari mana itu? Ya selain kita taat, mengamalkan khidmah, juga karena memang asal usul masyayikh niku penting. Nek masyayikh pun niku resi kados wau niku mboten purun, Pak. Nah ini yang sekarang yang begini dikasih sumbangan mboten purun niku jarang, Pak. Sak niku wong rebutan. Lha sapa mboten? Rebutan pondoke dibangun, rebutan. Kadang-kadang mboten nonton santrine Mbah Yai. Ya tanggane kon rene kowe sarungan rene ben ketok koyo santri. Ana pemeriksaan ke kantor Kementerian Agama. Ben entuk napa sumbangan. Ya dibikinkan gedung, tapi ya ndak akan berkah. Kenapa? Karena kiainya bukan ashabul aqwal wa arbabul ahwal. Bukan arbabul ahwal wa ashabul aqwal. Bukan ulama yang memiliki haliah yang baik atau pengendikan ingkang sae. Lain di mulut, lain di hati. Zahiruhu laisa bibatinihi. Yang diucapkan di mulut tidak sama dengan yang di hati. Nah, sekarang yang banyak bukan arbabul ahwal wa ashabul aqwal. Sekarang itu yang banyak orang itu ashabul proposal. Ashabul proposal yang banyak itu, Pak. Nah ini penting. Lanjut apa mboten niki? Lah kula mau janjian kali Yai Mahfud jam 12 mawon niki. Sudah jam 12. Lanjut apa mboten? Sampai jam pinten perjanjiannya? Hah? Jam 2. Hamidun wa mahfudun rafiqun yuhibbuka hakimun fafuz anta usulan wa mamba'a. Pondok niki hamidun terpuji karena wonten Mbah Yai Raden Hamid. Wa mahfudun pondok niki santri mriki terjaga mahfud karena wonten Yai Mahfud. Nggih, karena wonten apa? Yai Mahfud. Rafiqun yuhibbuka. Dan pondok ini membuat teman-teman Anda, sahabat Anda, tetangga Anda, masyarakat Anda, rafiqun yuhibbuka, cinta pada Anda karena di pondok ini wonten Kiai Rafiq. Hakimun, pondok ini membuat Anda menjadi manusia-manusia yang bijaksana karena ten pondok mriki wonten Yai Hakim. Masya Allah. Niki susah napa mboten ngarangaken iki. Lagi panjenengan nembe ngapalake alfiah to? Nah iya, sekarang harus mengamalkan piye carane aku iso gawe ngono iku sesuai makna, sesuai nazam. Nah, saudara-saudara, wa Purworejo syarat minal ilmi maqsadan, dan Purworejo ini syarat minal ilmi maqsadan, menjadi tempat yang dituju untuk mencari ilmu. Kenapa? Ya karena salah satunya wonten Pondok Maron. Alhamdulillah. Wa yahfadlaha rabbi wa yajril manafi'ah. Mugi-mugi Purworejo ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wa yajril manafi'ah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya kepada seluruh pondok-pondok yang ada di Purworejo. Saya tahu Purworejo ini kata pondok selain Pondok Maron.
Hanya karena yang sekarang saya sedang diundang di Maron, yang saya sebut Maron Mbah Yai. Pondok Darut Tauhid ngapunten mboten disebut. Karena yang undang Maron. Tapi Purworejo kali pondok itu sebut. Saya tahu di Purworejo ini ada pondok Mbah Yai Toifur. Di Purworejo ini ada pondoknya Mbah Yai Halwani. Di Purworejo ini ada pondoknya Wan Hasan. Juga ada pondok-pondok lain yang mungkin kecil-kecil, tapi insya Allah itu pondok-pondok yang telah membuat masyarakat Indonesia, santri-santri Indonesia menjadi orang-orang yang memiliki 3 kecerdasan. Apa 3 kecerdasan niku? Kelebihannya pondok niku menurut kaula itu mengajarkan santrinya untuk memiliki 3 kecerdasan sekaligus. Pertama, kecerdasan intelektual. Kecerdasan apa? Intelektual yang berbasis akal, sing bangsa mikir. Santri diwarai fikih, apalagi nanti diajari usul fikih. Usul fikih ini bab logika loh. Imam Syafi'i ini dalam usul fikih kata para ulama sama seperti Aristoteles dalam hal ilmu napa mantik. Lah niku basise niku nggih akal. Lah santri niku nek bahsul masail top nih. Lah niku salah satunya argumentasi niku semua basisnya apa? Akal. Ya kula nate cerios niku Imam Abu Hanifah didatangi oleh santri-santrinya Imam Malik dari Madinah. Ulama-ulama Madinah niku protes sama Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa makmum niku tidak wajib baca Fatihah. Makmum niku mboten wajib baca Fatihah. Kenapa? Karena dalam pandangan Imam Abu Hanifah atau dalam mazhab Hanafi, imam niku nanggung makmum termasuk bacaan Fatihah. Ceritanya ndak terima ini ulama-ulama Madinah, ahli hadis umumnya, maka datang kemudian ke Irak. Ja'a jama'atun min ahli Madinah ilal Kufah liyunadhiru Abu Hanifah fil qiraati khalfal imam. Datanglah sekelompok ulama dari Madinah bertemu atau menemui Imam Abu Hanifah untuk mengajak debat, diskusi tentang hukumnya membaca Fatihah bagi makmum di belakang imam. Wal imamu Abu Hanifah kama arafna yaqul bi'adami wujubil qira'ah lil ma'mumi khalfal imam. Sebagaimana kita tahu Imam Abu Hanifah berpendapat makmum niku mboten wajib. Mboten wajib niku bukan berarti tidak baca loh. Tidak wajib, maca kena ora maca angsal. Lah Imam Syafi'i nek mazhab kita niki mazhab Syafi'i, kula tanglet. Nek jenengan dados makmum sembayang niku maos Fatihah wajib napa mboten? Wajib napa mboten? Ya wajib karena kita ngajinya sejak dulu hadisnya niku la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu. Lho niki datang tapi ini muridnya Imam Malik atau ulama Madinah. Sampai kemudian di Kufah wonten sedasa langkung ulama Imam Abu Hanifah ya Mbak dikeroyok Pak diajak bahsul masail sami kados santri Maron niku ngajak debat saon. Imam Abu Hanifah niku terkenal menggunakan akal, kecerdasan intelektualnya dahsyat. Yang baik saja ngaten la yumkinuni munadharatul jami'. Ya ora mungkin no, aku debat kabeh wong akeh ini aku dhewean terus ngomongi piye carane? Ini. Ngapunten kula mboten basa nggih. Ngapunten nggih. Lah piye carane aku mau debat akeh ini? Fawallau amrakum ila a'lamikum, jajal sampean tunjuk sapa sing paling alim di antara sampean iki wong 10 luwih iki. Fawallau amrahum ila a'lamihim, kesimpulannya mereka menunjuk salah satu di antara mereka yang paling alim. Niki lho paling alim. Zaman mondok riyen niki paling top juara kelas. Hafalan alfiyah nomor 1.
hafalan maknun nomor 1 dan lain sebagainya. Kata Imam Abu Hanifah, hadza a'lamukum, niki yang paling alim diantara kalian. Nggih, hadza a'lamuna. Ayo. Al-munadharatu alaihi kal munadharatu alaikum. Nek kula saged mengalahkan debat niki berarti sudah dianggap sama seperti mengalahkan debat dengan yang lain. Ayo, al-munadharatu alaihi kal munadharatu alaina. Bisa mengalahkan dia sama seperti bisa mengalahkan kami. Debat dengan dia sama seperti debat dengan kami. Wal hujjatu alaihi kal hujjatu alaina. Baik, kata Imam Abu Hanifah, idzan la nahtaj ilal munadharah. Kalau begitu kita tidak butuh untuk melanjutkan debat. Loh kok nggak butuh? Sudah terjawab pertanyaan Anda. Loh kok sudah terjawab? Loh Anda datang jauh-jauh dari Madinah mau kemari ini, itu kan mau mengajak debat saya. Kenapa saya berpendapat bahwa makmum niku tidak wajib baca Fatihah, ya kan? Nggih. Baik. Sekarang tadi saya bilang saya nggak mungkin mendebat Anda semua. Tunjuk siapa yang menjadi pemimpin Anda yang paling alim. Jenengan tunjuk niki. Katanya kalau saya sudah berdiskusi dengan dia, berdebat dengan dia, bahkan mengalahkannya, sama seperti berdebat dengan Anda semua, karena pendapat Anda sudah ditanggung dengan pendapat orang ini. Ngoten kan? Lah berarti ya itulah jawaban saya. Kenapa saya mengatakan makmum ora wajib baca Fatihah, karena wis ditanggung imame. Tiang Madinah melongo kabeh. Oh ya bener berarti ya. Masya Allah. Ini namanya kecerdasan apa? Akal, intelektual. Tapi ternyata beragama dan hidup itu tak cukup kalau hanya menggunakan kecerdasan intelektual. Wong pinter tok ki urip ora cukup kan. Kadang-kadang ono wong pinter urip tapi tidak punya kecerdasan yang lain, susah hidup. Nanti akan saya ceritakan. Itulah kenapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuffi aula bil masqi." Andai kata agama itu cara memahaminya harus menggunakan kecerdasan intelektual saja, menggunakan kecerdasan yang berbasis akal saja, mesti nenek memahami agamaku hanya menggunakan akal, lakana asfalal khuffi aula bil mashi, maka mestinya khuf paham nggih? Nek mriki maknane khuf napa? Muzah nggih. Napa? Muzah. Bahasa Jawanya apa Pak kira-kira khuf niku? Napa Mbah Yai? Muzah nggih. Nggih. Khuf itu sepatu dari kulit yang tingginya ya ukurannya kados sepatu bot niku. Lah kata sahabat Ali, kalau agama itu cara memahaminya harus menggunakan kecerdasan akal saja, intelektual saja, mestinya mengusap khuf sepatu niku pada saat kita berwudu yang dibasuh bukan bagian atas tapi bagian bawah. Kenapa? Karena secara akal, secara logika, yang kotor niku sepatu yang bawah napa yang atas? Yang bawah. Kenapa sing dibasuh sing atas? Jenengan nek pun wudu ngentut, batal apa batal? Batal nggih? Sakniki ngentut niku metune saking mulut napa saking bokong? Mulut napa bokong? Bokong. Lah kenapa wudu sing dibasuh mulut bukan bokongnya? Itulah agama. Paham apa batal? Nah, ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Itulah kenapa kita membutuhkan kecerdasan yang kedua, dan inilah kelebihan pesantren. Mungkin dibanding lembaga pendidikan yang lain, pesantren mengajarkan kepada santri kecerdasan yang kedua yang disebut atau dikenal dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan apa? Emosional. Kecerdasan emosional itu berbasis rasa. Ten pondok
jenengan diajari syukur. Syukur, Pak. Dan pondok jenengan diajari sabar. Sabar itu adanya dirasa. Orang itu kalau dia melihat orang yang lebih rendah dari dia bersyukur. Orang itu kalau kemudian dia mendapatkan cobaan, ya dia kemudian bersabar. Sabar niku diajari para kiai untuk riyadhah, ngerawat, itu latihan nahan, latihan ngempet. Nah niku rasa. Nah, kecerdasan emosional semacam ini, tawadu, masya Allah. Ngapunten nggih, kula niku kadang-kadang malu ewoh niku kalih Mbah Yai sepuh atus Mbah Yai Thaifur niki. Ya. Mbah Yai Thaifur andai kata beliau bakdo matur kados wau, kundur niki pantes Mbah Yai. Wong kula tesih eneng. Betul apa tidak? Andai kata beliau pulang, pantes saja. Tapi beliau menyabarkan dirinya. Duduk, tetap tawadu, ndongakno sing nom, sing tukang pidato, sing tanggane ora tau sembayang. Masya Allah. Lah ini nih yang kayak gini nih adanya pada kecerdasan rasa. Sabar, syukur, tawadu, ikhlas, qanaah, warak, itu semuanya kecerdasan emosional. Dan pondok ini salah satunya mengajarkan itu. Dari mana? Dari haliyah kiainya. Kula ring ten pondok niku gadah guru, putrane guru kula. Ya Allah, sabare sakpole. Kula kagum kalih guru kula niku. Nek wonten santri kang nakal, saking nakal niku napa? Nakal. Sabar kene. Nek bengi dalu niku jak lungguh sang. Disukani rokok. Lha kula dados pengurus, nek aku tak tuthuk iku bocah. Wis digugah sembayang angel jamaah kon ngapalno ora iso-iso dolanan terus. Jadi pengurus kira-kira marah apa tidak ini? Marah, emosi loh. Mestinya apa? Emosi. Lah guru saya itu ya Allah, sing nuakale sak boleh. Kula nggih kepanggih niku ten Pekalongan jaman iki nuakale sak boleh. Niku nggih ditimbali. Jak ngopi kali Mbah Yai niku. Disukani rokok. Disuruh kene tak semono cus. Nek aku tak duduk bocah. Ya Allah. Itulah kecerdasan apa namanya? Lah kecerdasan emosional ini ternyata penting. Ketika nanti Anda terjun ke masyarakat, jangan kudu sabar. Masyarakat Anda itu ya kalau menggunakan bahasa Madura, cemacem tak iya. Apa namanya? Cemacem. Nah, ada masyarakat yang baik gitu loh. Sama masyayikh baik, sama orang baik. Ya ada yang modelnya gitu. Ya di pesantren ini, ya inilah miniatur masyarakat. Jadi selama Anda di pesantren, maka sesungguhnya Anda sedang belajar bermasyarakat bisurah musagharah atau bisurah al-musagharah dalam bentuk yang lebih kecil atau miniatur. Ketemu sing ngene iki, wah aku kudu sabar nek ketemu sing model ngene iki. Aku kudu syukur nek ketemu sing ngene iki. Aku kudu ikhlas sing ketemu ngene iki. Lah itu didapat dari mana kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional itu didapat dari masyayikh. Nah, itu salah satu mawon saya cerita sabarnya guru saya. Nah, dari situ oh iya saya harus sabar ketemu masyarakat Pak. Yang bentuknya napa macem wong riyen kula ngaos kitab namanya Nazm Hidayatul Adqiya nggih yang disyarahi oleh Mbah Buyut kula Syekh Nawawi Al-Bantani dengan judul Salalimul Fudhala. Napa Salalimul Fudhala? Nah, itu pada saat ngaji niku kula lihat cerita seorang ulama besar ahli hadis, ahli fikih namanya Imam Ahmad bin Hambal
datang kepada seorang ulama yang lebih bijaksana, lebih sepuh, namanya Bishri Al-Hafi. Bertanya kepada beliau tentang kunci sukses bermasyarakat. Oh, ahli fikih, ahli hadis, alim terkenal. Cara sakniki niku nggih ketua MUI. Cara sakniki napa? Ketua napa? MUI mun terkenal lah, napa ketua ormas. Ya. Kalau ketua Ansor kan belum, Gus. Ketua Ansor. Ketua MUI. Datangnya sama kiai kampung. Namanya Bishri Al-Hafi. Beliau bertanya, "Massalamatu fid dunya." Wahai Mbah Bishri Al-Hafi, nek kula mangke hidup bermasyarakat, apa kiat-kiat rahasia kunci sukses supaya saya bisa diterima di masyarakat, lalu kemudian ilmu saya manfaat? Lu tanglet ini kali kiai kampung nih, yang bukan ahli hadis, bukan ahli fikih. Lalu beliau jawab ada 4. Cara jawane siji, setunggal. Sampai nek pengen kunci sukses di masyarakat, jadi orang itu satu, jadilah orang pemaaf, pemaklum atas kejahilan, ketidakmengertian masyarakat kepada diri Anda. Nek ana wong misale karo sampean ora pati ngurmati, wis maklumi wae wong orang kenal. Anda itu kan dihormati ya bagi orang yang kenal Anda. Kalau orang yang nggak kenal Anda ya sampean ya dianggap ora sapa-sapa. Kok jenengan. Kula niku mau cerita tentang Mbah Nawawi Al-Bantani. Kula ngapunten Mbah nyerat kitab namanya, nulis kitab Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saya tulis kitab ini sebagai bentuk apresiasi dan kecintaan saya pada kakek buyut kami, ya kakek buyut saya dari Banten. Kalau niku tahu bahwa Syekh Nawawi itu tiangnya alit, orangnya kecil. Orangnya kecil Syekh Nawawi. Ini kados Mbah Rafiq, alit ngoten niku. Alit, kurus gitu. Pakaiannya malah lebih sederhana. Yang Mbah Rafiq kan masih keren pakai jas gitu. Masih keren mah. Sarungnya kayak masih BHS ini masih keren ya. BHS ini kan betul-betul hasil sewanan. Masih keren loh niku. Nah, Syekh Nawawi niku ya Allah pakaiannya sederhana mawon. Lutut. Neten Masjidil Haram tidak pernah menunjukkan sebagai alim besar. Yang cerita ini Sonogogronya. Sonogogronya niku orientalis Belanda kan, yang setengah tahun melakukan sebuah penelitian khusus tentang bagaimana perilaku jamaah haji di Mekah dengan ulama-ulama Jawa. Kalau tadi Taifur cerita tentang ulama Jawa, jadi betul orang Jawa itu al-ajyal al-jawiyah, orang-orang Jawa itu sejak dulu terkenal akhlaknya saya, dan itu membuat orang-orang non Jawa iri. Kalau sekarang kan kalau jenengan tindak haji umroh, nes nawo apa menawar barang langsung digasai kali yang Bangladesh itu penggaling ya. Jenengan tahu yang mereka nih ditawani kudungan kan, haji hajjah Siti Rahmah khams real. Jenengan mau nawar 2 real kan bingung bahasa Arab nggih. Biasanya ingat salat subuh wan rakaat ini. Badhe matur riala ini dados rakaat ini. Pasti orang sana bilang Indonesia pelit, Indonesia bakhil gitu kan. Nah ini sebenarnya dari zaman dulu. Saya baca sejarah bagaimana irinya orang-orang sana itu terhadap orang Jawa. Orang Jawa itu sukses, kata Sonogogronya. Kitabnya dalam bahasa Jerman yang kemudian dialih bahasakan menjadi bahasa Arab. Sonogogronya itu luar biasa bahasa Arabnya ya. Dia seorang sarjana yang sebelum datang ke Mekah bahasa Arab itu pinter, say. Memang orang luar negeri itu biasanya totalitas dalam kecerdasan intelektual. Nah, Mbah itu melakukan penelitian lalu jadi kitab besar yang kitabnya dalam bahasa Jerman dan Inggris kurang lebih berjudul The Makkah.
yang kemudian ketika dibahasa Arabkan menjadi safahat min tarikh Makkah. Secara sosiologis dan antropologis itu yang namanya Snook itu bercerita bagaimana hebatnya orang Jawa dulu. Ya, saya jadi tertarik karena Mbah Yai Thaifur cerita santrine Mbah Said Muhammad Alawi yang Jawa di dalam, tidak boleh kumpul di luar ben ora ketularan napa-napa. Ya, kelakuannya yang non Jawa itu sejak dulu. Nah, orang Jawa itu sukses ten Mekah nih, jualan laku, makanya maju. Non Jawa iri, terutama pada perkembangan ekonomi. Yang Jawi dugi lewat, orang-orang non Jawa itu kadang meledek. Biasa itu yang Jawa. Ihdaru Jawalis, hati-hati kowe. Kalau Jawa liwat maling kuwi biasanya. Waduh, sampai ngaten niku. Kalau sekarang ini kan jenengan paling kalau nawar rokaatain. Indonesia bakhil kan ya. Nah, itu dulu Syekh Nawawi unggul di bidang ilmu. Alim, Pak. Ya, ma min ulama Jawa illa wa akhadha anhu. Tidak ada orang alim dari Jawa yang datang ke Mekah, kata Snook, kecuali pasti ngaji karo Syekh Nawawi Al-Bantani, pasti. Hatta Syekhana Khalil Bangkalan beliau mengatakan, aku ngaji karo Syekh Nawawi 20 tahun. Mulazamah niku berapa? 20 tahun. Syekhana Khalil sendiri di Mekah 30 tahun. Jenengan tadi khidmah berapa tahun di sini? Durung apa-apa le. Syekh Nawawi, Syekhana Khalil niku kali Syekh Nawawi pinten? Khidmah 20 tahun. Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi khidmah 20 tahun. Fi safarihi wa hadarihi. Syekh Nawawi ten pundi derek. Nah, Syekh Nawawi niku begitu alimnya, sederhana pakaiannya. Nek mlebet masjid Syekh Nawawi niku orang-orang yang tidak kenal tidak menghormati. Kata Snook, wal arabul ladzina la ya'rifunahu rubama la yahtarimuna. Wong Arab sing ora kenal kalau Syekh Nawawi dianggepe wong maron Syekh Nawawi. Wong desa sederhana kluthuk lambine. Rubama la yahtarimunahu, seringkali tidak menghormati Syekh Nawawi. Walladzi ya'rifuhu kasahibil mu'allafatil katsira allati sarat biha ar-rukban washtaharat ila aqasil buldan wa man yusharu ilaihi bil banan. Tapi orang yang mengenal Syekh Nawawi kasahibil mu'allafat, sebagai seorang ulama yang memiliki kitab-kitab karangan yang sangat banyak. Syekh Nawawi ini karangannya 100 lebih. Salah satu yang masyhur Tafsir Munir. Maka dalam kitab yang tadi saya sebut, tulisan saya itu Tuhfatul Qasi wad Dani, saya katakan, wa min kibaril ulama min jawina ardut tanara maulidan hujadduna al-Bantani qad nasabu asalatan Syekh al-Hijaz iqballahu maqalatan kitabuhul masyhuru tafsirun bahi muniru dunya wa hafidun yabtahi wa ba'dahu tawshihu syarhun qad wafa bayana taqribin ala man iqtafa allamana maraqiyal ubudiyah syarhan alal bidayatil salah Ghazaliyah. Wazannya udah ketemu nih, alal bidayatil hidayah, alal bidayatil Ghazaliyah. Wa min kibaril ulama min Jawina, dan di antara ulama terbesar dari tanah Jawa ini Ardut Tanara Maulidan, yang berasal dari Tanara, kampung kula niku Tanara, kampung ibu saya.
Ibu saya kan adiknya Mbah Ma'ruf Amin nggih. Pak D niku, Ki Ma'ruf Amin. Nah niku kampungnya Tanara. Ya. Ardut Tanara maulidan hujatuna niku Mbah Buyut. Ya. Al-Bantani qad nasabu asalatan. Mereka menyebut Syekh Nawawi dengan nisbat Al-Bantani. Syekh Al-Hijaz iqballahu maqalatan. Beliau adalah Syekhul Hijaz, Sayyid Ulama'il Hijaz. Kitabnya yang terkenal Kitabuhul Masyhur Tafsirun Bahi Muniru Dunya. Kitabnya terkenal tafsirun, kitab tafsir bahiyun yang indah, Muniru Dunya, yakni tafsir munir yang menerangi dunia, wa hafidun yaftahi, yang kami cucu-cucunya merasa bangga. Nah niki Syekh Nawawi. Ya Allah, yang ini luar biasa, memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa. Nah, diterima oleh masyarakat. Kenapa? Ya tadi, memaafkan orang. Syekh Nawawi sering dicuekin orang. Ini enggak marah Syekh Nawawi. Wong ten Mesir niku Syekh Nawawi. Ketika akan menjelaskan kitab tafsir Munir atas undangan Raja Mesir, Syekh Nawawi niku betul santri nipun namanya Syekh Arsyad Tawil, Syekh Abdul Karim. Lah Syekh Nawawi kan alit kok. Sampai Mesir. Karena beliau kecil, pawaane alit, kados tiyang desa ngaten niku. Kados tiyang kepil. Napa Bruno. Kula nate te Bruno riyen kali Mbah Yai Taifur, Mbah Yai Taifur supe kali kula mboten. Nggih. Kula saya emot Mbah Yai Taifur pengawasan kali kula riyen 10 tahun yang lalu. Ya Allah, jawe itu saiki ya Allah bahaya sanjange Mbah Yai Taifur. Lah celononan modelnya celana model SMS sing silite metu siti. Kula saya emot niku berarti ilmune manfaat bagi kula Mbah Yai. Sing kula emot niku ten Bruno niku, ten Bruno. Nah, saudara-saudara, Syekh Nawawi sampai Mesir, sing dicucuk tangan ini ku murite. Sing dicucuk tangan ini murite. Perkara murite gagah gede, pakai gamis. Syekh Nawawi sarungan ini mboten BHS kados Gus Rafiq ini mboten. Sarungan ini gajah sing setengah selonjor ini lho. Ya Allah. Syekh Nawawi maklumi mau. Nah, tapi karena sifat pemaklum ini orang jadi bisa diterima masyarakat. Lah, itu yang namanya Imam Ahmad bin Hambal tanya pada Bisri Al-Hafidh. Ku dadi wong nek pengen bermasyarakat sukses, nang masyarakat jadilah orang pemaaf, pemaklum atas ketidakpengertian masyarakat. Satu. Kedua, ya kamu juga mau memaafkan orang. Kalau ada orang yang kurang baik padamu, maafkan. Wong kurang ngerti karo kowe, maafkan, dan sebaliknya. Jangan kau menyakiti orang. Ketiga, jadi orang itu yang banyak memberi kepada masyarakat, jangan pengen dikasih. Dados Kiai mawon, nek pengine diwehi karo masyarakate bosen. Kiai isine kok proposal njaluk sumbangan terus iku ora mandek-mandek. Riyen niku guru kula niku pondoke niku dibiarkan boten megah niku. Adiknya salah satunya pengen pondoke kolai dibaguskan, minta proposal wali santri. Sama kakaknya dipenging. Wis ora usah Nur. Aja engko sakake wali santri. Mun nek jaluki terus ndak bosen. Ma Allah. Lah ini ternyata ini yang seperti ini kita dapat dari pesantren. Lah niku dari kitab Nazam Hidayatul Adqiya, ya, bisalamatid dunya khisalun arba'un ghufrun li jahlil qaumi man'uka tajhala, gitu. Ya. Masya Allah, ini kitab mengajarkan kita kecerdasan emosional. Santri memiliki kecerdasan intelektual atau akal, ditambah kecerdasan emosional yang membuat dia lebih sabar, lebih ikhlas, lebih syukur, lebih wara. Ternyata belum cukup.
ada satu kecerdasan lagi yang kita dapat dari pesantren, dan ini nyalis sulit kita dapatkan tiga-tiganya kecuali di lembaga pendidikan yang namanya pesantren. Ngapunten ya, sepertinya kalau di sekolah-sekolah umum nggak dapat kita tiga-tiganya loh. Kalau kecerdasan intelektual, oke, di sekolah umum kita dapat. Mungkin ya ada pelajaran akhlak, ada, tapi nggak seperti di pondok. Yang ketiga ini yang lebih dahsyat lagi, ada namanya kecerdasan spiritual. Apa namanya? Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan apa? Spiritual, yang basisnya hati. Basisnya hati, iman. Masya Allah, orang yang memiliki kecerdasan spiritual percaya betul bahwa apa yang menimpa diri kita dalam hidup, apa yang ada pada diri kita, menimpa diri kita, datang pada diri kita, yang kita hadapi semuanya pada hakikatnya atas apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan tatanannya, konunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu membuat orang hidup itu tenang, santai. Santri niku Pak, yang membuat hidupnya tenang, santai niku ya karena kecerdasan spiritual. Sampai sekarang santri ada yang sudah 30 tahun santri mriki niku. Ada nggak yang 30 tahun nggak boyong-boyong? Wonten mboten? Mboten nggih. Paling 25. Zaman riyen tenang, Pak. Tenang aja. Saya percaya nanti Allah akan menatakan diri saya. Lho sampai niku kok ora sekolah, ora rene malah khidmah karo yai. Tenang, saya percaya. Kalau derek yai pasti nanti akan dikasih jalan yang bagus. Percaya itu namanya kecerdasan, apa namanya? Spiritual. Itu mahal, Pak. Ulo nggih percaya bahwa ya semua yang menimpa diri saya itu ya sudah Allah yang ngatur. Makanya ketika abah saya wafat, saya masih muda, umur 18 tahun. Ulo nggih percaya, wis diatur mungkin. Kalau abah saya masih hidup sampai sekarang, kulo niku mboten dados kiai, mboten, Gus. Ya pasti yang diundang kemarin abah saya, kados Mbah Thaifur niku. Nggih. Makanya ketika abah saya sedo, saya ditanya, "Bagaimana jenengan abahnya sedo?" Saya itu abah saya meninggal satu sisi innalillah, satu sisi alhamdulillah. Lah kok ngaten, Gus? Lah ya innalillah musibah niku, tapi alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Karena abah saya enggak meninggal, aku ora diundang awakmu kon pengajian apa pasti. Maksud saya ini guyonan ya. Guyon iki. Maksudnya itu jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat Anda jadi apa? Dewasa. Dipaksa kula niku. Dipaksa keadaan. Oh iya percaya. Jajalane apa kula tesih. Wah, saya pasti masih nyantai Mbah Yai. Nyantai dolanan ngaten niku. Lah begitu sudah dipaksa untuk jadi orang tua. Kados Mbah Yai Raden Hamid. Tadi Gus Mahfud kula tanglet Abah Yai Hamid sedo jenengan umur pinten Gus? Oh kula tesih yatim ngaten nggih. Umur berapa? 12 tahun. Mas kula salit-salit loh. Tapi itulah jalan Allah. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual percaya itu jalan Allah. Nah, kadang-kadang ada orang pinter, Pak, tapi dia tidak punya kecerdasan spiritual, itu bisa jadi kafir zindik. Contoh, sekolah dhuwur, mondoke suwi, pinter, tapi dia tidak punya kecerdasan spiritual. Begitu diuji sedikit tentang ekonomi, dikasih hidupnya susah, mulang ngaji kok ora meningkat, ekonomi tidak meningkat. Orang kalau tidak punya kecerdasan spiritual, goyah hatinya, dia bisa jadi zindik. Riyen ngaos kitabna Jauharul Maknun nggih, Ibnu Rwandi dalam syairnya menceritakan kama akilin, ingat nggak? Biye kama akilin ayat madahibuhu wa jahilin talqahu
marzuqa hadzal ladzi tarakal awhama hairatan wa sayyaral aliman nihrira zindiqa subhana man wada'al asya'a mawdi'aha wa farraqal izza wal idlala tafriqa. Kata Ibnu Rawandi, kam akilin, ya Allah, betapa banyak ada orang yang pintar cerdas, zaman disik mondok padahal pintar loh, ayat madahibuhu, ternyata uripe susah. Wajahilin jahilin, sementara sing nang pondok bodoh, tukang derekno kiai, tukang masak, gak tahu ngapal apa-apa, derekno, ternyata talqahu marzuqa, kau menemui dia rizkinya gampang. Hadzal ladzi tarakal awhama hairatan wa sayyaral aliman nihrira zindiqa. Inilah yang membuat banyak orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual menjadi kafir zindik. Kalau dia punya kecerdasan spiritual, keimanan, ya kuwi mau wis takdire Gusti Allah ngasih. Ada orang pinter tapi ora sugih, men trimo mawon. Wong orang pinter itu enggak harus kaya, Pak. Karena rizki itu patokannya bukan pinter. Rizki itu patokannya kebutuhan yang bersangkutan. Nah, kula niku nembe pirsa niku, Mbah. Kita ini kalau kebutuhannya banyak, insya Allah rizki ini kathah. Saestu tanglet Mbah Yai Thaifur. Dapurnya ada berapa, Pak Yai? Semakin banyak dapur kita, insya Allah rizkinya banyak. Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mafatihal arzaqi mutawajjihatun nahwal arsy." Sesungguhnya kunci pintu rizki manusia itu searah dengan arasy. Fayanzilullahul arzaqa ala qadri nafaqatihim. Allah itu akan menurunkan rizki sesuai kebutuhan orang tersebut. Nek butuh akeh, Gusti Allah paring akeh, paring kathah kali jenengan. Jadi kalau Anda sampai sekarang belum dikasih kaya, berarti sampean butuhe sithik memang. Ngoten mawon. Faman katsara kutsiralah, sing sapa wonge kebutuhane akeh, kutsiralah, Allah kasih banyak. Sampean bojone siji, ya jatah rezekine siji, Pak. Ngapunten Mbah ya ini. Paman katsara kutsiralah, sing kebutuhane akeh diwehi akeh, wa man qallala kullilala, yang kebutuhannya sedikit ya dikasih sedikit. Jadi patokan rezeki bukan pendidikan, tapi apa? Kebutuhan. Kalau patokannya akal, loh. Walau kanatil arzaqu tajri 'alal hija. Kalau rezeki itu patokannya adalah al-hija. Hija apa? Akal. Walau kanatil arzaqu tajri 'alal hija halakna idzan min jahlihinnal bahaimu. masyaallah. Kalau rizki patokannya akal, halakna idzan, saake wedhus, saake kebu. Ora sekolah kebu iku. Tapi kebu sapi ora sekolah, nyatane lemu. Berarti rizki patokannya bukan apa? Akal. Patokannya kebutuhan. Lah, yang seperti ini butuh kecerdasan spiritual. Itu kenapa orang-orang yang hidupnya tenang, hidupnya tidak punya rasa gelisah, adalah orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Dan itu Allah menyebut biasanya para kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih Allah itu, orang-orang soleh itu, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Kecerdasan spiritual itulah yang membuat yang bersangkutan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, hidupnya tenang.
nggak punya gelisah, ya. BBM naik, oh pasti ono rezeki. Ongkos kaji naik, nambah munda, pasti nek wayahe. Oh mosok ora iya, nggih. Nek iya mosok ora, nek ora mosok yo ngaten niku, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Semanten mawon nggih. Ngapunten, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.